seorang kebutuhan fisiknya belum terpenuhi, perutnya belum terpenuhi, maka seseorang akan sulit untuk bicara filosofi, psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Fatkur, pada video kali ini saya ingin menyampaikan sebuah pemikiran Abraham Maslow. Ia adalah seorang psikolog ternama di dunia yang terkenal dengan membawa aliran psikologi humanistik. Dan teman-teman sekalian pasti penasaran, kenapa Kang Fatkur membawa materi atas kajian pemikiran Abraham Maslow. Ia adalah seorang psikolog dan alasan saya memberikan penyampaian kepada teman-teman sekalian adalah biasanya dikaji oleh mahasiswa yang disampaikan oleh dosen-dosen di kampus. Dan saya ingin sedikit menyampaikan dengan cara sederhana. Motivasi saya untuk menyampaikan kepada semua kalangan, petani, nelayan, pedagang, pengusaha, pejabat, advokat, dosen, artis, dan semua kalangan, baik itu kalangan bawah, menengah, hingga ke atas, agar semua dapat menerima atas kajian pemikiran Abraham Maslow. Ada 5 tahap, atau bahasanya 5 hierarki. Kalau bahasa Jawanya hierarki ya. Bahasa sederhananya 5 tahap saja. 5 tahap ini kebutuhan manusia, dari kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan cinta, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Dari 5 tahap ini, kita sudah ke tahap yang mana? Maka saya akan jelaskan terlebih dahulu. Abraham Maslow membawa pemikiran psikologi humanistik. Ia mengamati manusia dari kesehatan mentalnya. Seorang butuh pertama adalah fisik. Rasa fisik ini adalah perut. Perut adalah yang dicari makan, minum. Kemudian ketika makan, ada minum. Itu adalah kebutuhan fisik. Kemudian udara untuk bernapas atau oksigen. Itu adalah kebutuhan fisik yang menurut Abraham Maslow hierarki. Yang pertama adalah kebutuhan fisik. Tahap yang pertama adalah fisik. Pernahkah Anda merasakan bagaimana ketika sudah kebutuhan seseorang atau saya atau teman-teman semua merasakan ini sudah cukup, alhamdulillah sudah cukup. Tapi ada pengen lagi sesuatu yang ingin dirasa perlu, yaitu kebutuhan apa? Kebutuhan rasa aman, yaitu rumah. Orang tidak punya rumah, buat rumah. Pada waktu itu sangat sulit sekali. Apalagi Abraham Maslow ini dilahirkan di Amerika Serikat dan ia dilahirkan pada zaman Perang Dunia Kedua. Itu sangat sulit. Nah, saya kembali lagi, rasa aman seperti rumah, bebas dari ancaman, keadilan, kemudian keamanan, security, polisi, tentara. Itu adalah kebutuhan rasa aman untuk kita. Itu setelah rasa aman itu terpenuhi, maka tahap selanjutnya adalah rasa cinta. Pernahkah Anda merasakan bagaimana rasa aman sudah terpenuhi? Rasanya pengen nikah. Ya, rasa cinta itu akan terpenuhi setelah rasa aman terpenuhi. Kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan cinta. Kebutuhan cinta bukan hanya biologis saja, tapi juga berkeluarga, bertetangga, bersosial, atau hanya sekedar ngopi bareng bersama teman-teman di kafe atau di kedai kopi. Itu adalah kebutuhan cinta. Setelah kebutuhan cinta ini terpenuhi, maka kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan penghargaan. Bagaimana seseorang kemudian kebutuhan cinta ini terpenuhi, maka suatu saat Anda juga akan merasakan kebutuhan penghargaan. Saya sebagai apa? Dan ingin dihargai seperti apa? Saya sebagai seorang pekerja atau karyawan, maka saya ingin digaji. Atau saya seorang guru, saya ingin dihargai oleh murid-muridku. Seperti itu kebutuhan seseorang. Penghargaan sebagai pejabat. Saya ingin dihargai dong, pejabat, dihormati. Itu adalah kebutuhan. Dan kebutuhan keempat, setelah terpenuhi, naik lagi kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan aktualisasi diri. Seorang pemusik, dia menciptakan lagu. Seorang pelukis, dia melukis. Dan teman-teman sekalian, aktualisasi sendiri ini tidak dapat
atau tidak mudah diraih setelah kebutuhan fisik. Ia harus menempuh beberapa proses dari tahap-tahap ini. Jika seseorang kebutuhan fisiknya belum terpenuhi, perutnya belum terpenuhi, maka seseorang akan sulit untuk bicara filosofi, psikologi, bicara cinta, sangat-sangat sulit. Bahkan untuk diajak berfilsafat, sangatlah sulit. Karena kebutuhan perutnya belum terpenuhi. Maka kebutuhan fisik, rasa aman, kebutuhan cinta, kebutuhan penghargaan, itu harus terpenuhi dulu. Dengan proses panjang. Nah, ketika kebutuhan proses panjang ini sudah sampai tahap penghargaan, aktualisasi diri. Pertanyaannya, tahap berapa kita? Dan ketika 5 tahap ini sudah terpenuhi, apakah seseorang sudah bahagia? Apakah seseorang sudah merasakan puas dan bahagia? Islam akan menjawabnya dan akan disampaikan oleh Kang Fatkur pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.